Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, selamat pagi atau selamat siang yang ada di luar negeri. Shalom, kita semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Mungkin juga ada yang sedang terbaring sakit, tetaplah percaya, tetaplah berdoa karena Dia Tuhan yang sanggup melakukan lebih banyak dari yang kita doakan. Bagian kita, teruslah mencari Tuhan, teruslah menyenangkan hatinya lewat pujian penyembahan, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami tahu tempat terindah itu dalam hadirat-Mu, karena tidak ada lagi pilihan bagi kami selain datang dalam hadirat Tuhan. Menyenangkan hatimu, memuji, menyembah Engkau, itulah tempat terbaik, tempat teraman bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua setiap anak-anak-Mu jemaat Mesbah Doa yang menyiapkan hati dan hidup mereka untuk sungguh-sungguh melayani-Mu Bapa, untuk sungguh-sungguh malam ini menaikkan pujian penyembahan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Lebih lagi katakan, saat indah Tuhan, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Lebih lagi katakan, saat indah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, Kaulah tempat terindah yang aman bagi hidup kami. Saat terindah, saat bersamamu, Bahkan ketika kami lemah, Tuhan, dalam hadirat-Mu kami dikuatkan.
Saat-saat indah itu bersama dengan Tuhan. Engkaulah satu-satunya dambaan di hidup kami. Engkau harta terindah Tuhan yang kami miliki. Tidak ada tempat yang lain, kami menyadari itu. Mari katakan lebih lagi saudara di hadapan Tuhan. Saat indah bersamamu itu yang kami rindukan Tuhan. Saat indah bersamamu itu yang selalu ku rindu menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah satu, kaulah dambaan hidup, kaulah satu, kaulah satu di hatiku. Kami inginkan lebih dari segala-galanya Tuhan. Mari sekali lagi saudara lebih sungguh katakan haleluya. Saat indah, saat indah bersama, saat terindah dalam hidup kami, itu yang kami rindukan Tuhan. Bersekutu dengan Engkau dalam hadirat-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Oh, Kaulah dambaan hidup kami Tuhan. Kaulah dambaan hidup, Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami percaya karena dalam hadirat-Mu kami diubahkan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami dibaharui. Dalam hadirat-Mu hati kami disentuh Tuhan. Sehingga kami menjadi semakin indah dan berkenan di mata-Mu Bapa. Bawa kami terus Tuhan, makin diubahkan menjadi seperti Engkau. Ketika dalam hadirat-Mu, Roh-Mu yang menjamah kami Tuhan. Ubahkan hati, ubahkan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan menjadi doa kita. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, ya Tuhan, Tuhan. Biar mata kami, biar mataku seperti mata memancarkan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ku mau jadi seperti-Mu Yesus, seperti-Mu. Lebih lagi mari angkat tanganmu menjadi doa di hadapan Tuhan. Katakan ubah Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biar mataku, biar mataku
Pancarkan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu ku mau jadi seperti-Mu. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kau ubahkan kami jadi seperti-Mu. Ubahkan hidup kami, ubahkan hati kami Tuhan. Beri kami mata seperti Engkau memandang jiwa-jiwa di sekeliling kami. Beri kami hati yang tulus seperti hati-Mu Bapa, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar ini menjadi doa dan kerinduan kita di hari-hari ini saudara. Mari angkat tanganmu lebih lagi, panjatkan doa, katakan ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus hati kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biar mata kami Tuhan seperti mata, pancarkan kasih-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu ya Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu. Lebih lagi katakan ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku setulus kasih-Mu Tuhan. Yes, salib-Mu, amin. Kasih-Mu, oh Tuhan, biar mataku, biar mataku seperti mata-Mu. Pancarkan kasih-Mu, seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Dan semuanya Tuhan dimulai dari hati yang terbuka bagi Engkau. Ketika kami mau terus disempurnakan, maka hati kami Tuhan harus dikuduskan. Sebab Engkau Tuhan yang melihat hati. Hari ini kami datang berkata, Bapa, sentuh hati kami, ubah hidup kami menjadi yang seperti Tuhan mau. Engkau melihat kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hati dan hidup kami, biar Tuhan ubahkan menjadi hati yang lembut, hati yang tidak keras, tetapi hati yang senantiasa mau sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, bawa doa dan penyembahanmu kepada Dia, saudara. Katakan, Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru Tuhan. Amin. Yes Lord.
katakan lebih lagi Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru Tuhan. Amin. Bagai emas yang murni. Amin Tuhan. Kau membentuk bejana hati Bapa, ajar kami, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Amin. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi katakan, Bapa sentuh hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru. Amin Tuhan. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku Tuhan. Katakan Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Amin. Memberi bagai air mengalir yang tiada. Lebih lagi saudara naikkan doamu di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa sentuh hati kami, ubah hidup kami. Bapa sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru Tuhan. Oh, bagai emas yang Kau membentuk bejana di hati kami. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini kerinduan kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ubah hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau malam ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun seperti biasa, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu ya. Dan saya percaya saudara, kesaksian itu akan membangkitkan iman kita sehingga kita semakin lebih lagi percaya bahwa Tuhan tuh sanggup ya. Shalom Ibu, saya seorang ibu rumah tangga dan saya berasal dari Jakarta. Saya mau bersaksi, saya memiliki suami yang sangat menyayangi saya. Namun dengan cara yang berbeda dan dengan caranya sendiri, yaitu ya dia selalu memanjakan saya dengan materi.
Akan tetapi saya tidak mendapatkan bentuk kasih sayang yang saya inginkan. Ya, jadi bukan cuma harta saudara ya kasih sayang itu, tapi perhatian ya juga kasih sayang, bukan hanya uang. Saya tidak mendapatkan bentuk kasih sayang yang saya inginkan, akhirnya saya memiliki kekecewaan terhadap suami. Dan sampai akhirnya saya kepahitan sehingga saya jatuh dalam dosa perselingkuhan. Saya tahu dan saya menyadari perbuatan saya itu tidak berkenan pada Tuhan. Saya sering bertobat, tapi karena iman saya lemah, ya saya jatuh lagi, kumat lagi, begitu terus kurang lebih sudah 10 tahun. Waduh ya, 10 tahun hidup dalam dosa persinahan perselingkuhan. Selama pandemi saya suka mendengar khotbah-khotbah melalui YouTube ya, bisa sehari itu saya dengar 3 sampai 5 setiap hari. Tetapi saya selalu melewati atau saya skip khotbah-khotbah yang berisi tentang pertobatan, perselingkuhan, termasuk khotbah Ibu Debbie. Dilewati, nggak didengar karena berisinya pertobatan dan perselingkuhan. Saya sebenarnya rindu sekali mendengar khotbah Ibu Debbie, tapi saya tidak berani karena hampir setiap khotbah Ibu selalu menyinggung tentang perselingkuhan. Harus disinggung ya karena sekarang memang banyak dosa perselingkuhan. Singkat cerita, setahun yang lalu saya mengalami jamahan Tuhan, Bu. Dan Tuhan mau saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau saya meninggalkan setiap kedagingan dan jangan berbuat dosa lagi. Sebab sudah cukup banyak waktu saya main-main terhadap dosa. Sudah saatnya sekarang saya hidup dalam kebenaran supaya waktu Tuhan kembali panggil saya, hidup saya tidak bercela. Tidak ada kata terlambat jika kita datang memohon pengampunan. Lalu saya akhirnya memutuskan hubungan dengan perselingkuhan saya dan saya bisa menerima suami apa adanya. Saya juga mulai mendengar khotbah-khotbah Ibu, saya mulai berani ya, termasuk saya mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Saya bersyukur ketika Ibu berdoa untuk yang terikat dengan roh perselingkuhan, ya roh persinahan, roh kenajisan, saya rasanya mendapat kekuatan untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama itu, yaitu dosa perselingkuhan. Dan saya berdoa, saya mulai melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mengecewakan saya, termasuk suami saya. Saya bersyukur Ibu Debbie dan sejak ya saya mengalami jamahan Tuhan, sekarang Tuhan mulai pulihkan hubungan saya dengan suami, Bu, puji Tuhan. Terima kasih Bu Debbie yang selalu menopang dalam doa-doa, sehat selalu untuk Ibu dan keluarga. Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Ibu beserta tim dari DB TV. Maaf kalau kesaksian saya panjang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita mendengarkan satu kesaksian malam ini yang luar biasa ya. Seorang yang mengaku ya pernah dan 10 tahun terikat dengan roh perselingkuhan. Tapi di tengah masa pandemi Tuhan menjamah dia dan tadinya dia tidak mau dengar khotbah saya karena isinya selalu menyinggung soal perselingkuhan. Ya, kenapa saudara setiap khotbah saya selalu menyinggung dosa perselingkuhan? Karena dosa perselingkuhan, kenajisan, percabulan hari-hari ini begitu marak bekerja. Bukan hanya di kalangan ya anak muda, orang tua, suami-suami, bahkan orang-orang di dalam gereja. Banyak yang masih hidup dalam perselingkuhan, kenajisan, percabulan. Ya, jadi makanya saya selalu menyinggung itu dalam khotbah saya supaya kita sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, sejak itu ya Ibu selalu dengar khotbah-khotbah saya, bahkan sekarang rutin mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Karena itu setiap kali di mesbah doa, ketika saya berdoa buat yang terikat dengan roh perselingkuhan, persinahan, percabulan, ya dia mendapatkan kekuatan yang baru dan merasa kuat untuk tidak jatuh lagi ke dosa itu. Saudara, ya banyak orang beralasan berkata, ya saya nggak bisa Bu, ya saya lemah, saya sering jatuh dalam dosa itu.
Sebenarnya bukan karena lemah atau tidak bisa, ya, tetapi Anda kurang mendekatkan diri kepada Tuhan. Coba dekatkan diri pada Tuhan. Dengarin firman Tuhan, dengar khotbah-khotbah, tiap malam ikut mesbah doa. Saya yakin, ya, Tuhan akan membersihkan dosa-dosa kita karena firman Tuhan itu seperti air, ya, yang bisa membasuh. Air itu fungsinya untuk membersihkan salah satunya. Sehingga kita yang masih terikat dengan dosa-dosa bisa dibasuh, dibersihkan, disucikan lewat firman Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti untuk terus mencari Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Satu saat saudara pasti, ya, kita diberikan kekuatan untuk melawan setiap dosa, setiap hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Ibu kesaksiannya, puji Tuhan Ibu berani menyatakan, ya, karena itulah yang Tuhan mau kita terbuka saudara. Ya, baik saudara, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan, sekarang sudah di Keluaran. Ya, Keluaran pasal yang ke-9, kemarin sudah selesai dengan tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Saudara bisa bayangkan semua ternak kena penyakit sampar. Dan ya Tuhan berkata bahwa semua keledai, onta, sapi, kambing, ya semua itu kena penyakit sampar. Ya, dan kecuali punyanya orang Israel tidak kena dan tidak ada yang mati. Tapi punya orang Mesir semua kena dan semua mati saudara. Karena itu ya kita berdoa, kita melihat di sini bagaimana Tuhan menyatakan perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Ya, dan akhirnya mereka melihat bahwa ya ini tangan Tuhan. Ya, dikatakan lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ya, Fir'aun tetap berkeras hati. Memang dasar orangnya ini keras kepala saudara, ya. Dan kita melihat di sini saudara, ya Tuhan mengutus Musa untuk terus berbicara kepada Fir'aun. Sebenarnya satu juga kerinduan Tuhan agar Fir'aun juga boleh mengenal Allah orang Israel. Allah yang hidup, Allah yang sanggup, ya menyatakan kuasanya, bahkan Allah yang sanggup menyatakan kemuliaannya. Sekarang kita akan lanjutkan saudara, ya firman Tuhan Keluaran pasal 9, sekarang ayat yang ke-8. Iya, tulah ke-6 sekarang, ya, Keluaran 9 ayat yang ke-8, tulah ke-6 yaitu barah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan, serangku penuh. Dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Ayat 9, maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Ayat 10, lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Fir'aun, kemudian Musa menghamburkannya ke udara. Maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankannya kepada Musa. Saudara, kita melihat di sini ya Allah memberi Fir'aun itu sebenarnya sudah banyak kesempatan untuk dia melembutkan hati, ya. Tetapi karena memang dia orangnya keras kepala, ya, sehingga Tuhan juga akhirnya sengaja mengeraskan hatinya supaya dia semakin melihat kuasa Tuhan. Ya, karena kita melihat di situ ketika akhirnya saudara terjadi ya tulah demi tulah. Ya, Fir'aun tetap hatinya itu tidak tergerak. Tetapi Tuhan sudah memberikan dia banyak kesempatan untuk memperhatikan peringatan-peringatan Musa. Namun akhirnya ya Allah seolah-olah berkata, baiklah Fir'aun, lakukan sesuai dengan keinginanmu. Dan hati Fir'aun menjadi keras ya secara permanen malah.
Ya, apakah Allah dengan sengaja mengeraskan hati Fir'aun dan mengabaikan kehendak bebasnya? Tentu tidak, saudara. Ya, Allah hanya mempertegas bahwa Fir'aun secara bebas boleh memilih kehidupan yang menolak Allah atau menerima Allah. Ya, demikian juga setelah seumur hidup menolak Allah, hati-hati saudara ya, maka Anda akan mendapati bahwa sudah sulit untuk berbalik kepadanya. Jangan menunggu waktu yang terlalu lama untuk berbalik kepada Allah. Kalau sekarang hatimu sudah tergerak untuk bertobat, bertobatlah. Jangan tunggu lama-lama. Sehingga menjadi seperti Fir'aun, hatinya membatu. Sudah melihat tanda demi tanda, sudah mendengar suara Tuhan. Bahkan Tuhan sudah berbicara lewat hamba-hambanya. Ya, tetapi dia tetap ya hatinya itu keras. Jadi ini adalah sebuah gambaran. Ya, ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa di akhir zaman. Kenapa? Karena memang hatinya itu keras. Ya, tidak mau mendengarkan firman, menolak firman. Sudah berkali-kali mendapatkan pesan firman, tapi nggak mau peduli, saudara. Ya, orang-orang seperti ini pada akhirnya ya hati mereka ya dikeraskan oleh Tuhan karena memang mereka keras dari awal. Ya, dan orang-orang seperti ini yang kata firman Tuhan ditentukan untuk binasa. Jangan karena kekerasan hatimu kata Tuhan sehingga engkau dibinasakan. Ya, kita melihat Fir'aun dari awal dan memang seumur hidup dia menolak untuk mempercayai Tuhan karena dia mengikuti ya Allah-Allah yang lain. Jadi saudara, kita melihat ya tulah yang keenam yaitu bara dari debu yang diterbangkan ke angin ya menjadi gelembung pada tubuh manusia. Ya, dan juga binatang, saudara. Bahkan ahli-ahli sihir itu juga semua kena. Ya, jadi kayaknya bara ini seperti bisul kali, luka yang menggelembung gitu ya. Dan akhirnya para ahli-ahli itu pun sudah tidak tahan lagi berdiri di sana di depan Fir'aun karena mereka melihat ya wah ini sudah bukan tangan manusia tetapi ini adalah tangan Tuhan. Kita lanjut sekarang ayat 13, tulah ketujuh hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun. Dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Jadi memang saudara, Tuhan juga mengizinkan, ya membiarkan Fir'aun terus mengeraskan hati, ya sambil Tuhan itu mau menyatakan dirinya, tidak ada yang seperti Allah Israel. Aku ini Tuhan. Ya, untuk memberikan kepada Fir'aun itu satu keyakinan mempercayai Allah memang tidak mudah. Harus dengan hal-hal yang ya supranatural, hal-hal yang luar biasa. Ya, tetapi kita melihat di sini saudara, kalau orang itu memang sudah keras hatinya, ya tidak akan luluh apapun yang sudah Tuhan nyatakan. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa ayat 13, bangunlah pagi-pagi, berdirilah menantikan Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 14, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri dan pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Ayat 15, bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Ayat 16, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Ayat 17, engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira pada waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Saudara, kita melihat saudara di sana ya, pada akhirnya ya Tuhan menyuruh ya agar Musa melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, yaitu tulah yang ketujuh.
Di sana Tuhan berkata, bisa sebenarnya aku mengacungkan tanganku membunuh engkau dan seluruh rakyatmu sehingga kalian terhapus dari muka bumi ini. Tuhan bilang bisa aku lakukan itu. Tetapi kenapa tidak aku lakukan? Ya Tuhan masih memberi kesempatan. Dan supaya engkau itu tahu bahwa akulah Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa, yang sanggup saudara. Kita nggak usah bicara apa-apa saudara. Nafas hidup kita ini Tuhan yang pegang kendali. Jadi jangan biarkan kesombongan menguasai kita seperti Firaun, terus hidup dalam dosa, tidak peduli dengan hukum Tuhan, tidak peduli dengan firman Tuhan, udah ditegur berkali-kali nggak mau bertobat, kayak kesaksian yang kita dengar tadi. Ya karena ada roh persinahan dia nggak mau dengerin khotbah saya, itu namanya orang yang menentang Tuhan. Ya dia menjauhi bahkan di skip khotbah-khotbah saya karena dia tahu ya isinya itu tentang perselingkuhan, tentang kebenaran. Ya seringkali kita sudah tahu jalan Tuhan mana, tetapi orang-orang yang sombong ya terus mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan ya terjadi tulah, yaitu hujan es yang belum pernah terjadi sejak Mesir itu diciptakan oleh Tuhan. Ya kata Tuhan di sana. Ayat 19, oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es. Dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. 25, hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu. Dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Gosyen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Ayat 28, berdoalah kepada Tuhan. Guruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Ayat 29, dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. 30, tetapi tentang engkau dan para pegawaimu aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, jadi belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Fir'aun, dikembangkannya tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es itu, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Ayat 34, tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Fir'aun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Musa dengan perantaraan Musa. Kita melihat di sini Fir'aun terus mengeraskan hati sekalipun dia sudah berkata, aku ini sudah berdosa sama Tuhan. Itulah pertobatan yang ya kumat ya.
Tobat kumat, tobat kumat. Seperti Firaun saudara, kita melihat di sini dikatakan, ya jika seluruh ternak orang Mesir terbunuh pada tulah sebelumnya, bagaimana mungkin budak-budak Firaun membawa ternak dari padang? Jawabannya adalah mungkin, yaitu adalah tulah sebelumnya itu membunuh semua binatang yang ada di padang, tetapi tidak membunuh binatang yang berada dalam kandang. Ya, jadi kita mungkin bertanya, loh kemarin kan semua binatang sudah dibunuh oleh penyakit sampar. Ya mungkin yang terbunuh mati yang di padang, tapi masih ada yang di kandang. Lalu dikatakan di sini ketika hujan es itu Musa sudah memperingatkan, ingatkan supaya mereka tidak mengeluarkan ternak itu dari kandang. Tapi ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mereka keluarkan lalu mati. Setelah berjanji akan membiarkan orang Ibrani pergi, Firaun segera melanggar janjinya dan malah mendatangkan kesulitan yang lebih besar atas negeri itu. Tindakan-tindakannya menunjukkan bahwa pertobatannya itu memang tidak sungguh-sungguh. Ya, jangan saudara bertobat tidak sungguh-sungguh karena itu hanya merusak dirimu sendiri. Ya, Allah itu tidak mau dipermainkan dan tidak dapat dipermainkan. Kita belajar hari ini, jangan saudara bermain-main dengan pertobatan. Tuhan tidak suka karena pada akhirnya akan mendatangkan kebinasaan bagi diri kita sendiri. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh bertobat, kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan, kita mau renungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini kami mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana orang yang keras hati itu akan semakin dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Kami mau berdoa biar beri kami kelembutan hati supaya kami tidak ditentukan untuk binasa karena kekerasan hati kami. Seumur hidup Firaun tidak mempercayai Allah orang Israel. Jangan biarkan kami juga Tuhan. Ya, seringkali kami menolak mempercayai Tuhan karena kami lihat bahwa mustahil. Tapi malam ini kami mau taruh iman kami kepada Tuhan, kami percaya. Berkati keluarga besar kami Tuhan, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara ipar, anak cucu kami, menantu kami Tuhan memberkati. Biarlah keluarga besar kami di bawah hidup takut akan Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit, kesembuhan terjadi. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kesembuhan dari sakit penyakit, sakit secara jiwa juga Engkau sembuhkan kami Bapa, agar tidak ada amarah, sungut-sungut, kepahitan. Bahkan yang sakit secara jasmani, kami berdoa kesembuhan terjadi, yang terikat secara jiwa dengan roh persinahan, kenajisan, percabulan, dengan roh-roh homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh ini tidak boleh ada dalam hidup kami sebab Tuhan tidak berkenan. Amarah, kepahitan, dendam, kebencian kami tolak dalam nama Yesus. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami dimerdekakan. Segala keterikatan dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kelepasan. Tuhan, Engkau berkati setiap mereka yang rindu Tuhan untuk dilepaskan dari masalah-masalah yang pelik, hutang piutang, masalah keuangan keluarga, yang ingin menjual aset. Tuhan, Engkau melakukan yang terbaik, asal kami bertobat Tuhan pasti pulihkan. Kami berdoa juga untuk setiap mereka rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Keturunan ilahi dipercayakan. Berkati setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Indonesia diberkati Tuhan dan menjadi makmur negaranya sehingga menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Berkati pemerintahan di negara kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri yang menjaga kesatuan bangsa ini Tuhan, menjagai Tuhan, menyertai. Kami berdoa Indonesia dijagai dalam ketentraman, tidak ada perang, ya tidak ada pemberontakan, hal-hal yang lain yang tidak berasal dari Tuhan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus.
Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, terutama negara-negara yang bertikai. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan supaya ada perjanjian damai. Kami berdoa juga untuk semua negara-negara ini. Mereka yang setia berdoa di dalamnya, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Semakin banyak orang diselamatkan, bertobat, dijamah oleh Tuhan lewat hidup kami, pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Anugerah Tuhan turun atas hidupmu. Biarlah perlindungan Tuhan Yesus menyertai engkau. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus tidak akan pernah jauh dari hidupmu. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.